Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Amazid, kelas 2B, NPM 22351054. Di sini saya akan membahas materi pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran catch. Ya, bisa dilihat sini konfigurasi trace dan hasil tesnya. Dan bisa dilihat juga nanti langsung ke PDF-nya ya. Dan kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jawabannya, pada ukuran blok tertentu ada yang meningkat dan ada yang menurun. Contoh pada catch 4KB mulai dari blok 8 sampai 125 miss rate-nya menurun. Sementara pada blok 256 sampai 1024 miss rate-nya meningkat. Pada catch 4 sampai 32 KB miss rate-nya turun. Pada blok 8 sampai strip 256, sementara pada blok 512 dan 1024 miss rate-nya meningkat. Hal ini disebabkan oleh efek spatial locality atau lokalitas spesial dan efek ukuran catch yang tetap. Pertanyaan kedua, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Jawabannya adalah pada catch 4KB mulai dari blok 256 strip 1024, pada catch 4 strip 32 KB terdapat pada blok 512 dan 1024. Hal ini disebabkan ketika ukuran blok terlalu besar. Miss rate dapat meningkat kembali. Ini terkait dengan efek yang dikenal sebagai tracing atau catch pollution yang dapat terjadi. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran catch dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Jawabannya adalah pada pengaruh ukuran blok terhadap berbagai ukuran catch. Fokusnya adalah pada bagaimana ukuran blok mempengaruhi ukuran catch yang berbeda. Ukuran catch dapat bervariasi dari catch yang sangat kecil hingga catch yang lebih besar. Dalam hal ini, ukuran blok yang lebih besar dapat berdampak positif pada catch yang lebih kecil, di mana lokalitas spesial dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Hal ini dapat mengurangi miss rate dan meningkatkan kinerja catch pada ukuran catch yang lebih kecil. Namun, pada catch yang lebih besar, efek dari ukuran blok dapat berkurang atau bahkan mempengaruhi negatif. Hal ini disebabkan oleh masalah seperti tracing dan catch pollution yang mungkin terjadi ketika ukuran blok terlalu besar, mengakibatkan miss rate meningkat kembali. Sementara pada pengaruh ukuran blok terhadap miss rate, fokusnya lebih pada perubahan miss rate. Dengan meningkatnya ukuran blok pada catch dengan ukuran tetap. Pada awalnya ketika ukuran blok meningkat, miss rate cenderung menurun karena adanya efek lokalitas spesial yang memungkinkan lebih banyak data yang relevan dapat dimanfaatkan dalam satu akses catch. Namun ketika ukuran blok terlalu besar, miss rate dapat meningkat kembali karena terjadi masalah tracing dan catch pollution. Catch ini tidak dapat menyimpan data yang relevan karena kapasitas terbatas dan diisi oleh data yang tidak relevan, menyebabkan miss rate meningkat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Suryandi. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran catch dan juga sekaligus menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity dan mengapa? Jawabannya yaitu miss rate cenderung menurun dengan meningkatnya associativity. Hal ini terjadi karena dengan peningkatan associativity, catch memiliki lebih banyak opsi untuk menempatkan blok data yang baru di catch. Pertanyaan kedua yaitu, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran catch dan mengapa? Pengaruh tingkat asosiatif itu cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran catch.
Hal ini disebabkan oleh karakteristik utama dari pemetaan set asosiatif atau fully asosiatif, di mana tingkat asosiatif mempengaruhi sejauh mana blok yang dapat ditempatkan dalam chat. Yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum, manakah yang merupakan langkah dan dengan lebih banyak manfaat? Dari direct ke 2-way, 2-way ke 4-way, 4-way ke 8-way, atau dari 8-way ke fully associative? Jawabannya yaitu, secara umum, peningkatan tingkat asosiatif dapat meningkatkan kinerja sistem chat dengan mengurangi konflik dan meningkatkan peluang untuk menemukan blok data yang dibutuhkan. Namun, ada efek peningkatan tingkat asosiatif yang tergantung pada kondisi dan karakteristik sistem chat yang sedang digunakan. Secara umum, langkah yang memberikan manfaat yang lebih besar adalah dari direct yang ke 2-way associative. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TM Sirhan Samir dari kelas 2B NPM 2235108002. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi SMP Case, yaitu pengaruh replacement policy. Bisa dilihat sendiri di sini konfigurasi trace dan hasil tesnya yang nanti akan dibagikan dalam bentuk PDF. Untuk menjelaskan tentang materi ini, langsung saja saya jelaskan lewat via Q&A yang ada di bawah. Yaitu yang pertama, secara umum manakah replacement policy dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Secara umum replacement policy dengan misrate terbaik adalah LRU, sementara dengan misrate terburuk adalah FIFO. Apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur, atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Manfaat LFU cenderung baik dalam menangani pola akses data yang memiliki pola kegunaan yang bervariasi dalam sepanjang waktu. Lalu manfaat dari kebijakan LFU sendiri dalam manajemen cache atau memori dapat bergantung pada nilai lokalitas dalam pola akses data. Lebih khusus lagi, manfaat LFU biasanya terlihat ketika ada nilai lokalitas yang tinggi dalam pola akses data. Manfaat FIFO sendiri memiliki keunggulan sederhana dalam implementasi dan overhead yang rendah. Manfaat FIFO dalam manajemen cache memori biasanya tidak bergantung pada nilai lokalitas dalam pola akses data. Lalu masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu kesimpulannya. Apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih, apakah random ke LRU, random ke LFU, atau random ke FIFO, dan mengapa? Kesimpulannya adalah iya. Dalam konteks kinerja sistem, langkah dengan manfaat yang lebih besar adalah LRU atau random ke LRU atau random LFU. Dari yang paling baru digunakan atau yang paling dekat di waktu saat ini. Yang detailnya bisa dibaca sendiri yang ada di sini. Nanti kalau memang perlu nanti saya sertakan PDF-nya. Jadi sekian apa sebetulnya video singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.